Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang lagi dan berkembang lagi gitu loh ya. Jadi itu berkat dari supportan Anda semuanya. Oke, gini. Ini yang sedang viral ya, seorang guru TK terjebak 24 pinjol demi uang kuliah untuk melanjutkan S1 gitu loh ya. Ini juga tuntutan dari pekerjaan gitu loh. Tapi yang sangat kita sayangkan di sini, nanti teman-teman boleh nilai aja sendiri bagaimana harusnya. Kalau saya sih gimana ya, saya cuman bacain aja nanti. Jadi kalau misalnya saya pengen memberikan tanggapan, saya akan berikan tanggapan nanti. Tapi kalau tidak, teman-teman aja yang memberikan tanggapan bagaimana sebenarnya ini gitu loh. Silahkan nanti di kolom komentar aja. Tapi kalau sebelum saya lanjutkan ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan. Jadi ini ya, seperti judul yang Anda lihat itu yang lagi viral ya, karena ini juga muncul pas kebetulan saya buka Facebook dan muncul dari suara.com gitu ya. Ini saya bacakan di sini. Kisah guru terjebak 24 pinjol demi biaya kuliah dan dikejar debt collector. Ini beritanya dirilis Selasa 18 Mei 2021. Oke, di sini seorang guru TK asal Sukun, Kota Malang, Jawa Timur terlilit utang di 24 perusahaan pinjaman online dengan nominal Rp atau rupiah 40 juta rupiah ya. Dia mengatakan terpaksa meminjam uang untuk membiayai kuliah demi mengejar ijazah S1 dipersyaratkan untuk kerjanya sekarang. Jadi dia meminjam untuk tuntutan dari sebuah pekerjaan dia harus sarjana penuh gitu, S1 gitu ya. Jadi gini, saya itu kerja di lembaga TK, dalam kurungnya TK ya, itu sudah 12 tahun lah. Pada tahun kemarin itu dituntut guru harus S1 dan saya masih D2. Saya gajinya itu cuma 400.000. Nah, biaya per semester itu 2,5 juta. Saya mikir apa bisa. Akhirnya dikenalkan sama teman pinjaman online, kata Mawar dalam laporan beritajatim.com. Dia tertarik dengan saran temannya karena persyaratan meminjam lewat pinjol, karena syaratnya cuma KTP dan identitas pribadi. Waktu itu dia tidak terlalu memikirkan bunga pinjaman ya. Ini akibat apa? Akibat menyepelekan. Kalau menurut saya sih akibat menyepelekan. Dan yang kedua, paksaan untuk S1 kalau memang belum dinyatakan mampu, ini sangat kita sayangkan ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Oke. Dia pertama kali hutang pada 5 perusahaan pinjaman online. Karena limitnya yang tidak banyak, kalau awal jadi pinjaman ke 5 perusahaan langsung. Jadi saya itu minjam 600.000. Tapi saya suruh bayar 1,2 juta. Dia minjamnya 600.000, bayarnya 1,2 juta. Ada 100% bunganya, tapi karena kepepet saya iakan saja. Temponya awal 7 hari, tapi tidak sampai 7 hari, 5 hari saja sudah langsung ditagih. Saya diteror debt collector ya. Ini saya yakin mengarahnya ke ilegal ini. Setelah muncul debt collector, hidupnya menjadi tidak tenang. Dia ditagih siang dan malam, kemudian handphonenya juga berdering terus. Sehabis itu dia dibuatkan grup Facebook open donasi untuk penghutang yang berisi anggota keluarga. Biasa ya, dia kalau gagal bayar ya HP berdering terus. Siang malam juga nggak peduli, mau pagi, mau sore, mau malam. Akhirnya diancam juga dengan dibuatkan grup Facebook open donasi untuk penghutang yang berisi anggota keluarga gitu ya. Ancaman yang dia terima beragam, mulai pembunuhan, digorok, hingga disuruh untuk menjual diri agar bisa membayar hutang pinjol. Saya pun berpikir sampai ingin bunuh diri, tapi kasihan anak saya yang masih umur 5 tahun dan saya juga dibilang suruh jual diri, kata dia. Ini udah jelas ya, debt collector ilegal. Tapi saya bagaimana lagi, belum ada uang, hingga saya pinjam sampai 24 perusahaan pinjaman online dan utangnya sampai 40 juta. Jadi saya bayar utang dengan utang sampai tergulung utang sendiri. Ini kesalahannya.
ya. Dia terjebak di awalnya cuma 5. Tapi kepanikan dia, nah ini yang menjadikan Anda itu gali lubang dan tutup lubang, sehingga terjebak ke lubang yang paling dalam, sehingga dia menggali sampai 24 aplikasi, ya. Yang ukurannya dia bertahan di 5 itu aja, dia stop dan akhiri, mungkin udah tenang gitu loh. Tapi karena dia memaksakan sesuatu pemikiran dia, karena dia juga udah jelas itu bahwa dia sudah tidak mampu, tapi dia terlalu memaksakan. Apa respon pimpinan lembaga pendidikan tempat kerja? Dia justru dipecat dengan alasan telah membuat malu. Dia tak habis pikir dengan keputusan tersebut. Padahal jika ditarik ke belakang, dia terpaksa hutang karena untuk memenuhi syarat yang dibuat di tempat kerja. Ya. Kalau saya sih juga seperti itu ya. Sangat disayangkan gitu. Masa dia cuman masalah pribadi dia. Terus mungkin karena dia menyimpan nomor di kantor atau nomor teman-teman dia satu kantor, satu tempat kerja, sehingga orang-orang itu ditelepon, sehingga orang-orang ini mengambil inisiatif untuk memecat dia. Ini kan sangat disayangkan lagi gitu, karena dia di atas kuliah untuk memenuhi syarat dari tempat kerja. Saya akan dikenalkan juga oleh komunitas anti riba. Lah, di komunitas itu saya disuruh jujur ke keluarga saya. Ke keluarga saya oke, dan suruh jujur juga ke lembaga saya. Tapi setelah saya beritahu ke teman kerja, besoknya saya dipecat. Tapi kok malah saya dipecat? Saya ini cuma butuh supportan, tapi alasan pemecatan karena malu sama wali murid. Kini guru TK itu didampingi pengacara Slamet Yono menempuh jalur hukum. Dia melaporkan ke Satgas Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan Mabes Polri. Saya juga disarankan untuk membayar hutang dulu ke 5 pinjaman online legal. Dari 24 itu, yang legal cuma 5, sisanya ilegal. Saya sudah bayar satu persatu pokoknya saja, dan 4-nya masih negosiasi. Uang untuk dibayarkan itu saya dapatkan dari donasi, kata dia. Sepanjang cerita di atas atau sepanjang ungkapan di atas yang berita yang dirilis oleh Suara.com, sih nggak mau komentar banyak ya. Takutnya ya saya melihat sih memang ada kesalahan timbal balik. Mungkin kesalahan juga dari tempat dia bekerja, bukannya supportan tapi malah memecat, dan kesalahan dia juga. Kenapa dia untuk S1 dia harus ngutang dulu? Kalau memang keterbatasan kita, ketidakmampuan, kalau bisa jangan lirik ke sana gitu loh. Ini salah satu pemikiran pendek yang dilakukan oleh orang-orang ketika mendesak. Dia tidak memikirkan, dia selalu menyepelekan. Jadi ini iseng-iseng. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan isi di kolom komentar bagaimana komentar Anda tentang berita ini. Silakan bagaimana bagusnya bersarang. Kalau saya cuma membacakan saja, saya no komen lah hari ini, saya no komen gitu loh, karena saya nanti takutnya terlalu banyak berucap gitu loh. Jadi biar teman-teman semuanya aja yang menilai sejauh dari hal ini, bagaimana isi di kolom komentar ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jadi saya akhiri dulu Medi Bruni. Wassalam.